tantangan daripada majelis hakim yang akan memberikan beribu atau ratusan pertanyaan yang akan dijawab sama adik-adik kita pada kesempatan siang hari ini. Ya, langsung saja saya minta keterwakilan dari Regu A untuk memperkenalkan diri. Setelah itu dilanjutkan Regu B dan dilanjutkan Regu C. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mustaina sebagai juru bicara. Di sebelah kanan saya Hania Safiqah Jurdis, di sebelah kiri saya Alia Rajanibah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan Regu B. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari C, saya sebagai juru bicara Sukmawati Lole. Di samping kanan saya karena Samping sebelah kiri saya Nurul Mansur. Ya, untuk para peserta cukup untuk juru bicaranya aja yang langsung memperkenalkan ya. Di sebelah kiri saya contohnya Naila dan sebelah kiri saya adalah Nabila. Dilanjutkan Regu C, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari Regu C nomor urut 309. Saya Fatika Rizkyana Iman dan sebelah kanan saya ada Aini Hikmah, sebelah kiri saya ada Aulia Jubaida. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang para peserta, para majelis hakim dan hadirin tamu undangan yang berbahagia atau para pendukung ofisial dari masing kota kabupaten, sebelum kita masuk ke cek soal paket, terlebih dahulu saya meminta dengan hormat Ketua Majelis Hakim untuk memberi mekanisme penilaian pada Fathul Quran sesi ketiga pada kesempatan siang hari ini. Kepada Ustadz disilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana semangatnya Regu A? Mana semangatnya Regu B dan pendukungnya? Mana semangatnya Regu C dan pendukungnya? Oke, baik. Kita akan membacakan beberapa petunjuk teknis penilaiannya. Pertama, cara penilaian, yaitu paket soal regu. Satu, paket soal regu. A, setiap soal bernilai maksimal 100. B, jika jawaban sempurna maka dinilai 100. Dan jika kurang sempurna maka pemberian nilai sebanding dengan tingkat kebenarannya. C, paket soal regu yang tidak terjawab dijawab salah atau dijawab dengan kadar kebenaran belum mencapai 80%, maka dilemparkan kepada regu lain dengan memencet bel setelah dinyatakan dilempar oleh Dewan Hakim. Pencet belnya setelah Dewan Hakim mengatakan dilempar ya. Regu yang merebut dapat menjawab setelah dipersilakan oleh Dewan Hakim. D, ketentuan penilaian atas soal regu yang tidak terjawab atau dijawab salah
lalu direbut oleh regu lain, yaitu jika jawabannya benar, memperoleh nilai 50. Namun jika jawaban salah atau kurang sempurna, dikurangi 25. Adapun ketentuan penilaian soal regu yang dijawab dengan kadar kebenaran belum mencapai 80%, yaitu jika jawabannya benar, maka mendapatkan nilai setengah dari sisa nilai. Dan jika salah, tetap dikurangi 25. Paket soal rebutan. 2 paket soal rebutan. A. Soal rebutan adalah soal dengan jawaban tertutup mutlak. B. Setiap jawaban benar bernilai 100, sedangkan jawaban salah dikurangi 100. C. Jawaban yang dinilai adalah jawaban pertama. D. Majelis hakim secara langsung memberi nilai terhadap jawaban peserta setelah mengadakan pertimbangan sepenuhnya. 3. Tenggang waktu menjawab. A. Menjawab pertanyaan mencari ayat dan faraid diberi tenggang waktu paling lama 25 detik setelah soal dibacakan. Paling lama 25 detik setelah soal dibacakan. B. Menjawab pertanyaan paket regu selain mencari ayat dan faraid diberi tenggang waktu paling lama 10 detik setelah soal dibacakan. C. Menjawab soal paket regu yang dilempar atau soal rebutan diberi tenggang waktu paling lama 5 detik setelah memencet bel. 4. Pelanggaran. Peserta dapat diberi sanksi pengurangan nilai maksimal 25 jika melakukan salah satu bentuk pelanggaran berikut ini. A. Menekan bel sebelum dewan hakim menyatakan dilempar pada soal paket regu. Mengerti ya? B. Menjawab sebelum ditunjuk atau dipersilahkan oleh hakim pada soal rebutan maupun lontaran. Oke, sudah mengerti ya? C. Memprotes penilaian dewan hakim. Sudah jelas ya? Selanjutnya, mekanisme penentuan finalis. Total peserta ada 6 regu. Untuk sesi 1 sudah tampil, untuk sesi 1 putri sudah tampil tadi sudah tampil 3 regu ya. Sekarang yang ada adalah sesi putri, sesi 2 putri 3 regu. Nah, bagi yang memiliki nilai terbaik di sesi 2 ini, satu grup langsung lolos final atau finalis 2. Sementara untuk yang nomor juara 2 dan 3 dari sesi ini akan digabungkan dengan dihitung bersama dengan hasil sesi 1 di grup yang juara 2 dan 3 di sesi 1 tadi. Sehingga yang dicari adalah siapa yang 3 terbaik. Sudah paham ya? Artinya juara 1 di sesi 1 dan juara 1 di sesi 2
sudah jelas masuk finalis, yang juara tertinggi terbaik dari juara 3 atau urutan ketiga dari 4 regu berasal dari sesi 1 dan sesi 2, yang juara yang ranking ketiga yang terbaik itulah yang menjadi nomor 3 yang ikut final. Gitu. Sudah cukup jelas? Jika sudah cukup jelas, kita lanjut pada masuk untuk lomba dipersilakan. Baik, kami mengundang dari tim Regu A untuk salah satu mewakili untuk pengambilan acak soal atau paket soal. Regu A salah satu. Baik, Regu A mendapatkan paket soal G32. Majelis Dewan Hakim, para hadirin ofisial sekota Kabupaten Provinsi Papua Barat Daya, Regu A mendapatkan paket soal G32. Selanjutnya lomba akan dipimpin oleh Majelis Dewan Hakim. Kepada Majelis Dewan Hakim disilakan. Ya, baik. Sudah siap Regu A ya? Regu B sudah siap? Regu C siap? Ya, ini soal untuk Regu A nomor 1. Siap ya, Regu A. Ini soal wajib jawab ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa tidak sepatutnya seluruh kaum mukmin pergi ke medan perang secara bersamaan. Harus ada sebagian kelompok yang tetap tinggal untuk tafakkur, fiddin atau memperdalam ilmu agama. Pembagian peran ini sangat krusial agar ketika para pejuang kembali dari medan perang, ada kelompok terpelajar yang siap memberikan peringatan, bimbingan, dan menjaga moralitas serta syariat di tengah masyarakat. Hal ini menunjukkan pentingnya pembagian tugas. Ada yang berperang, ada yang menuntut ilmu. Bacakan ayat yang menjelaskan hal tersebut sebagaimana termaktub dalam surah At-Taubah. Waktu dilempar. Tidak ada. Penonton? Nggak tahu, 100 untuk penonton. Regu A 0. Jawaban yang benar. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah walaula tafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid-din wa liyunziru qawmahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. 100 untuk Dewan Juri. Soal nomor 2.
Terjemahkan ayat berikut ini. Ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza ihtadaytum ila Allahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, Waktu habis. Dilempar. Rekunci. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu. Sesungguhnya orang yang sesat itu tidak akan membawamu kepada kemudorotan kecuali apabila kamu telah mendapatkan petunjuk. Semuanya akan kembali kepada Allah, lalu Dia akan menunjukkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Baik, Regu C memperoleh nilai 50. Soal nomor 3. Perhatikan baik-baik Regu A. Apa yang dimaksud dengan al-musnid atau ar-rawi dalam ilmu hadis? Waktu habis, dilempar. Regu C. Bismillahirrahmanirrahim. Rawi adalah orang yang meriwayatkan hadis, baik mengetahui sanadnya ataupun tidak. Baik, Regu C memperoleh nilai 50. Soal nomor 4. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Secara rinci, mad lazim terbagi menjadi berapa? Bismillahirrahmanirrahim. 4, yaitu mad lazim musaqqal fi'li, mad lazim musaqqal harfi, mad lazim muhaqqaq fi'li, mad lazim muhaqqaq harfi. Bisa ulangi? Mad lazim terbagi menjadi 4, mad lazim muhaqqaq fi'li, mad lazim muhaqqaq harfi, mad lazim musaqqal fi'li, mad lazim musaqqal harfi. Oke, karena jawabannya belum sempurna, nilai 85. Ada yang mau dikatakan? Coba kembali dulu soal tadi. Nomor 4. Jawabannya adalah terbagi menjadi 4, yaitu mad lazim kilmi musaqqal, mad lazim kilmi muhallaq, muhaffaf,
mad lazim harfi musakkaf, kemudian mad lazim harfi muhaffaf. Kilme muhaffaf yang tidak ya. Mad lazim musakkal ilmi, mad lazim musakkal harfi, mad lazim muhaffaf ilmi, mad lazim muhaffaf harfi. Ya, nilainya tadi 85 ya, kurang sempurna. Soal berikutnya nomor 5. Untuk soal nomor 5, sempurnakan ayat berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayati llahi yukfaru biha. Waktunya habis, dilempar. Tidak ada penonton. Penonton juga tidak tahu. Oke. Jawaban yang benar adalah wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha. Idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi haditsin ghairihi innakum idzan mithluhum. Innallaha jami'ul munafiqin. Innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Oke, tepuk tangan untuk jawabannya. Soal nomor 6. Konsentrasi dan doa. Sebutkan 3 hikmah Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur. Waktu habis, dilempar. Minggu C. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, meneguhkan hati Nabi Muhammad. Kedua, untuk memudahkan hafalan dan pemahaman. Yang ketiga, sebagai pembelajaran. Saudara 3 jawaban.
Iya. 3. Oh, sudah ya? 3. Jawabannya Iya. jawabannya benar. Nilainya 50. Soal nomor 7. Firman Allah dalam Al-Quran, فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي صَرَّةٍ فَصَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ. Waktu habis. Silakan jawab mulai. Dilempar. Tidak ada yang bisa jawab. Penonton? Sarah. Sarah Istrinya siapa? Nabi Ibrahim. 100 untuk jawab hakim. Untuk penonton. Penonton tidak jawab. Sekarang soal nomor 8. Jelaskan ketentuan fikih yang terdapat pada ayat berikut ini. Fa in kana lakum waladun falahunna tsumunu mimma taraktum mimma taraktum min ba'di wasiyatin tusuna biha aw dayn. Bismillahirrahmanirrahim. Seorang istri mendapat 1/8 dari harta suaminya apabila sang suami memiliki anak dan telah ditunaikan wasiatnya serta dibayarkan hutangnya. Oke, jawabannya benar. Nilai 100 untuk Ridwan. Soal nomor 9. Please read the ayah of the Holy Quran whose meaning is as follows. And written to his people in happiness. Bagaimana? Oke, waktu habis. Dilempar. Regu C. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Oke. Benar. Nilai negatif. Soal nomor 10. Perhatikan lagu berikut ini. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Menawan. Oke, jawaban benar nilai 100 untuk Rego A. Oke, 100. Nilai untuk sementara Rego A mendapatkan nilai 285. Rego B masih 0. Rego C 200. Tepuk tangan untuk Rego A, Rego B, dan Rego C. Selanjutnya untuk disilakan. Baik, kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Regu A dan Regu B dan Regu C. Sekali lagi, beri tepuk tangan yang meriah. Wah, ini semakin memanas ya. Semakin siang, matahari di luar semakin panas. Di dalam gedung pun adik-adik semakin panas dengan beribu jawaban yang dilontarkan dari para majelis hakim untuk para peserta. Selanjutnya kita lanjut untuk paket soal dari Regu B. Saya minta salah satu dari Regu B untuk dapat mengambil paket soal. Ya, beri tepuk tangan yang meriah sekali lagi untuk kita sambil Quran sesi ketiga pada siang hari ini. Silakan. Baik, untuk Regu B mendapatkan paket soal G33. Sekali lagi, untuk Regu B mendapatkan paket soal G33. Ya, sebelum kita mulai, mana tepuk tangan yang meriah untuk Regu A, Regu B, dan Regu C. Ya, kita doakan semoga adik-adik kita bisa dapat menjawab pertanyaan sebaik semampu mereka. Ya, sebelumnya saya kembalikan ke Majelis Dewan Hakim untuk dapat memimpin lomba pada kesempatan siang hari ini. Silakan. Oke, baik. Regu B diharapkan untuk siap-siap. Soal nomor 1. Regu B, fokus. Dalam surah At-Taubah dijelaskan bahwa di antara orang-orang munafik itu ada yang mendirikan masjid yang bertujuan untuk memecah belah orang-orang beriman. Kemudian orang-orang munafik itu bersumpah dengan berkata, "Kami hanya menghendaki kebaikan." Allah bersaksi bahwa sesungguhnya mereka itu benar-benar berdusta dalam sumpahnya. Bacakan ayat yang menjelaskan hal tersebut. Waktu habis, dilempar. Pas penonton wajiban bacakan yang benar.
والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. Alhamdulillah, tepuk tangan untuk pengunjung ini. Baik, selanjutnya soal nomor 2. Terjemahkan ayat berikut ini. Wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu wa iyamsaska bi khairin fa huwa ala kulli syai'in qadir. Waktu habis, silakan yang lain. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan jika Allah menimpakan keburukan kepadamu, maka tidak ada yang bisa menghilangkannya kecuali Dia. Dan jika Allah memberikanmu kebaikan, maka Allah itu Maha Kuasa atas segala sesuatu. Yes, 100. 50 untuk regu C. Oke, soal nomor 3. Apakah yang dimaksud dengan sunnah menurut ulama hadis? Waktu habis, dilempar. Regu A. Bismillahirrahmanirrahim. Yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW, sahabat atau tabi'in yang berupa perbuatan, pengucapan, sifat, kesejahteraan. Oke, jawaban benar nilai 50 untuk regu A. Soal nomor 4. Perhatikan soal berikut ini. Apa yang dimaksud dengan hak huruf? Habis dilempar produksi. Bismillahirrahmanirrahim. Hak huruf adalah sifat-sifat yang melekat dan tidak bisa dipisahkan dengan hurufnya seperti jar, hams, syiddah dan juga rifun.
Baik, jawaban benar nilai 50. Perhatikan untuk soal wajib ya. Silakan dijawab, itu tidak berpengaruh baik salah ya atau benar, dijawab supaya jangan sampai jawabannya benar, gitu ya. Terutama soal wajib, dia jangan ragu. Lanjut. Untuk regu B, soal berikut, sempurnakan ayat berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam. Waktunya habis. Dilempar. Tidak ada. Jawaban yang benar adalah Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsyi yughshil layla an-nahara yatlubuhu hafithan والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. Oke, selanjutnya soal nomor 6. Perhatikan baik-baik. Ya, fokus ya. Soal wajib untuk regu A, soal nomor 6. Regu B. Dalam penyusunan ayat atau surah dalam Al-Quran, dalam penyusunan ayat atau surah dalam Al-Quran ada yang bersifat nuzuli dan musafi. Jelaskan apa yang dimaksud dengan tartib musafi. Penyusunan surah-surah atau ayat-ayat Al-Quran berdasarkan yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya, jawaban benar. Nilai 100. Lanjut soal nomor 7. Firman Allah dalam Al-Quran, wa anna lamasna as-samaa'a fawajadnaha muliat harasan shadidan wa syuhuban. Sudah, siapa yang bisa jawab? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Jawabannya Jin.
Yes, 100. Nilai 50 untuk regu C. Tadi soal nomor 7 ya. Sekarang soal nomor 8. Jelaskan ketentuan fikih yang terdapat pada ayat berikut ini. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Waktunya habis, dilempar. Regu A. Bismillahirrahmanirrahim. Dibolehkannya seseorang tidak berpuasa seperti faktor usia atau pekerja keras yang membutuhkan tenaga dan harus menggantinya dengan membayar fidyah, yaitu memberi makan orang miskin. Ya. Jawaban benar nilai 50 untuk regu A. Sekarang soal nomor 8. Oh, mama, 9. Read a portion of the Holy Quran whose English translation reads as follows. By the sky containing green star. Waktu habis, dilempar. Regu A. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ila sama sifat. Salah. Dikurangi 25. Masih ada? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wassama'i dzatil buruj. Benar. Nilai 50. Soal terakhir nomor 10. Perhatikan lagu berikut ini. Tebak apa nama lagunya. Wa min ayatihi an khalaqakum min anfusikum azwajan. Ulang. Ada yang bisa jawab? Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan. Salah. Waktunya habis, dilempar.
Tidak ada penonton. 100 untuk penonton, tepuk tangan untuk penonton. Oke, soalnya telah habis dan sekarang waktunya untuk bersiap-siap regu C. Akan dibacakan 10 soal untuk regu C. Kita bakal dulu. Sebelum kita lanjut ke regu C, kita hitung dulu hasilnya. Disilakan pada dewan juri. Voice.